Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumadi. Asal kampus saya dari Universitas Valetahan. Saya mengambil jurusan S1 Manajemen. Di sini saya akan membahas materi tentang akuntansi manajemen. Saya mengambil pembahasan yang bertema pengukuran kinerja perusahaan. Jadi dalam perusahaan, apa yang harus diukur dan apa yang harus diperhatikan bagi seorang manajer dalam mengambil keputusannya. Terima kasih, selamat menonton, dan jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi manajemen. Saya mengambil tema pengukuran kinerja perusahaan. Ada 5 sub pembahasan yang kali ini saya ambil, yaitu pengertian kinerja perusahaan, jenis, manfaat, dan indikator pengukuran kinerja, serta cara mengukur kinerja perusahaan. Langsung saja, yang pertama adalah pengukuran kinerja perusahaan. Yang kita ketahui adalah mengukur kinerja perusahaan adalah strategi yang dilakukan perusahaan untuk keberlangsungan bisnis. Dengan adanya pengukuran kinerja tersebut, maka perusahaan dapat berjalan dengan semestinya. Jadi teman-teman, sangat penting bagi sebuah perusahaan menerapkan pengukuran ataupun mencatat dalam mengukur kinerja perusahaan, mengukur pencapaian perusahaan. Ya, jadi tindakan ini biasanya dilakukan oleh seorang manajer dalam menganalisa, mengontrol, dan mengawasi perusahaan tersebut. Jadi seorang manajer mendata apa aja kemajuan dan kekurangan dari sebuah perusahaannya. Lalu dia menyerahkan kepada pemilik perusahaan untuk mengambil keputusan yang tepat. Ya, selanjutnya adalah jenis pengukuran kinerja perusahaan. Ada pengukuran dari pihak eksternal. Yang dimaksud pihak eksternal adalah pihak yang melakukan pengukuran adalah investor perusahaan sebagai salah satu pemegang modal suatu perusahaan. Investor tentu berhak untuk mengetahui bagaimana kinerja perusahaan tersebut. Oleh karena itu, tujuan pengukuran kinerja perusahaan ini memiliki maksud untuk melihat prospek dan juga resiko dari perusahaan. Biasa saja hal tersebut tercermin dari value, harga saham, yang juga nilai perusahaan lainnya. Jika dianggap kurang menguntungkan, maka investor tersebut dapat menarik modal kembali yang ditanamkan pada suatu perusahaan tersebut. Nah, sebaliknya, jika dianggap memiliki perspektif yang bagus dan menguntungkan, maka investor akan tetap menahan modalnya di perusahaan tersebut. Jadi teman-teman, yang dimaksud dari pihak eksternal adalah seorang investor, yang dimana investor ini hendak menaruh sahamnya di satupun sebuah perusahaan. Maka seorang investor harus mengetahui kondisi perusahaan itu, apakah dalam kondisi baik ataupun buruk. Jadi seorang investor juga harus mengetahui kondisi ataupun keadaan yang terjadi di salah satu perusahaan dalam melakukan ataupun menanam sahamnya tersebut. Begitu kira-kira teman-teman. Yang selanjutnya, yang kedua adalah pengukuran dari pihak internal. Jadi untuk pihak internal, pengukuran kinerja ini biasanya dilakukan oleh petinggi ataupun pihak yang berwenang di dalam suatu perusahaan, ya teman-teman. Contohnya manajer ataupun pemilik dari sebuah perusahaan. Ada banyak sekali hal yang dapat dijadikan sebagai indikator untuk mengukur kinerja suatu perusahaan. Dengan demikian, petinggi ataupun pihak yang berwenang dapat mengambil tindakan untuk memperbaiki masalah yang ada ataupun untuk lebih meningkatkan kinerja dari perusahaan. Setiap unit yang ada di perusahaan haruslah diperiksa agar dapat disampaikan bagaimana kinerjanya.
Oleh karena itu, proses pengukuran kinerja perusahaan tidak dapat dilakukan sembarangan ya teman-teman. Setiap unit dan divisi harus dinilai dan dianalisis satu persatu agar tidak ada yang terlewatkan. Jika semua divisi dalam perusahaan sudah diperiksa, maka gambaran kinerja perusahaan secara keseluruhan dapat kita ketahui. Dengan demikian, pengendalian manajemen dan pengendalian keuangan dapat dilakukan dengan lebih efisien. Jadi dari pihak internal melibatkan manajer ataupun pemilik perusahaan, yang dimana mereka adalah petinggi dari sebuah perusahaan yang mengukur dan mengelola, mencatat, dan mendata apa aja yang ada di dalam perusahaan tersebut, yang mana data tersebut akan menjadi bahan untuk mengambil keputusan yang tepat. Begitu kira-kira ya teman-teman. Ya, kita lanjut ke sub pembahasan yang ketiga, yaitu ada manfaat pengukuran kinerja perusahaan. Yang pertama, membantu untuk menentukan tindakan yang harus diambil, yaitu proses pengukuran sangatlah berpengaruh untuk proses penentuan langkah yang harus diambil sebelumnya. Apabila terjadi sesuatu yang kurang efektif dalam kinerja perusahaan, maka petinggi perusahaan dapat mengambil tindakan agar hal yang terjadi menjadi lebih efisien. Tindakan yang diambil harus tepat sasaran ya teman-teman, agar masalah ketidakefisienan dalam sebuah perusahaan dapat diatasi dengan baik pada semestinya. Jika terdapat pengeluaran yang terlalu besar pada perusahaan, maka kalian sebagai pemimpin dapat mengevaluasi dan mengambil tindakan agar pengeluaran menjadi lebih sedikit. Cara penghemat pengeluaran yang terlalu besar dapat dilakukan dengan melihat indikator keuangan yang berhubungan ya. Dengan demikian, Anda dapat menentukan kira-kira indikator apa yang bisa dikurangi sehingga pengeluaran perusahaan dapat dikurangi sehingga lebih efisien. Ya, ada tindakan yang harus diambil jika Anda memang seorang investor ataupun seorang petinggi dalam sebuah perusahaan, dengan cara ya melihat dua indikator yang tadi. Ya, yang kedua adalah sebagai indikator untuk menentukan proyeksi di masa depan. Target masa depan dapat ditentukan dengan menentukan proyeksi yang di masa depan. Jadi, hasil pengukuran kinerja perusahaan dapat digunakan untuk menentukan kira-kira tindakan apa yang harus dilakukan agar bisnis dapat berkembang di masa yang akan datang. Apalagi pengukuran kinerja sangat berhubungan dengan keadaan keuangan perusahaan, di mana keuangan perusahaan adalah hal yang paling penting. Dengan adanya proses pengukuran kinerja, khususnya keuangan, maka pimpinan perusahaan dapat menentukan bagaimana uang perusahaan akan digunakan. Apakah untuk membeli aktiva atau dipinjamkan ke pihak agar keuntungan yang diperoleh menjadi lebih besar. Ya, selanjutnya dapat menentukan kredibilitas perusahaan. Di sini pengukuran kinerja perusahaan pastinya menggunakan laporan keuangan untuk dinilai dan dianalisis. Laporan keuangan yang baik dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menarik minat investor. Kinerja perusahaan yang baik pastinya memiliki laporan keuangan yang baik pula gitu teman-teman. Jadi bagi investor, laporan keuangan yang baik dan terstruktur mencerminkan keadaan perusahaan yang dikelola dengan baik. Dengan demikian, nilai kredibilitas perusahaan pasti akan dinilai baik juga. Sub pembahasan selanjutnya ada indikator pengukuran kinerja perusahaan. Yang pertama ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas ini juga digunakan untuk pengecekan pada besarnya efisiensi modal kerja. Jika perusahaan dinilai mampu melaksanakan kewajiban seperti membayar hutang, maka perusahaan tersebut disebut dengan liquid ya teman-teman. Kita lanjut ke poin kedua, ada rasio profitabilitas.
Rasio ini digunakan untuk mengetahui bagaimana kondisi dan keberlangsungan hidup perusahaan untuk masa yang akan datang. Kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, poin 3, ada rasio solvabilitas. Ya, jadi biasanya perusahaan yang tidak mempunyai aktiva yang cukup untuk memenuhi kewajibannya akan disebut dengan perusahaan insolvable. Begitu kira-kira teman-teman ya. Untuk selanjutnya poin 4 ada rasio aktivitas. Ini adalah penghitungan kekayaan perusahaan. Dengan demikian perusahaan dapat memutuskan alokasi dana yang lebih besar untuk aktiva yang diproduksinya. Ya, jadi kita memasuki cara mengukur setiap indikator rasio keuangan dalam sebuah perusahaan. Yang kita ketahui, rasio likuiditas itu rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansialnya. Ya, di sini rumus perhitungan current ratio dalam rasio likuiditas sebagai berikut. Nah, rumusnya rasio lancar sama dengan aktiva lancar dibagi hutang lancar. Contohnya, suatu perusahaan memiliki aktiva lancar sebesar 10 juta dan kewajiban lancar sebesar 5 juta. Jadi current ratio perusahaan 10 juta dibagi 5 juta sama dengan 2,0. Begitu ya teman-teman. Iya. Jadi jika angka rasio lancar suatu perusahaan lebih dari 1,0, maka perusahaan tersebut punya kemampuan yang baik dalam melunasi kewajibannya. Karena perbandingan aktivanya yang lebih besar, teman-teman, dibandingkan kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Namun sebaliknya, jika rasio lancar yang dimiliki perusahaan nilainya di bawah 1,0 kali, maka kemampuannya dalam melunasi utang masih dipertanyakan. Selain itu juga, jika rasio lancar suatu perusahaan nilainya lebih dari 3,0, bukan berarti perusahaan tersebut dalam keadaan keuangan yang tidak baik ataupun keuangan yang baik. Bisa jadi perusahaan tersebut tidak mengalokasikan aktiva lancarnya secara optimal dan tidak memanfaatkan aktiva lancarnya secara efisien dan tidak mengelola modalnya itu dengan baik. Begitu. Ya, selanjutnya rasio profitabilitas. Yang kita ketahui, rasio atau perbandingan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Di sini rumus perhitungan margin laba kotor dalam rasio profitabilitas sebagai berikut. Nah, rumusnya ada GPM atau yang dikenal gross profit margin ya teman-teman, sama dengan dalam kurung laba kotor dibagi total pendapatan lalu dikali 100%. Nah, untuk 100% ini adalah rumus ya teman-teman. Nah, contoh rumus rasio profitabilitas gross profit margin. Laba kotor perusahaan PT Mega Sejahtera senilai 48 juta rupiah. Total pendapatannya 55 juta rupiah. Maka GPM perusahaan PT Mega Sejahtera adalah, nah, laba kotor dibagi total pendapatan dikali 100%. Nah, yang kita ketahui laba kotornya ini senilai 48 juta. Lalu dibagi dengan total pendapatan ya senilai 55 juta rupiah dan dikali 100% dengan hasil 87%. Jadi gross profit margin perusahaan PT Mega Sejahtera senilai 87%. Gitu ya. Ya, selanjutnya ada rasio solvabilitas. Yang kita ketahui, rasio ini yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban hutang jangka panjangnya dan sering digunakan oleh calon pemberi pinjaman bisnis. Nah, di sini ada contoh soal
sebuah perusahaan manufaktur makanan ringan bernama PT Jurnal Rasa Tbk telah menyelesaikan satu periode fiskal penuh dan telah menyusun laporan posisi keuangan dengan komponen data. Datanya sebagai berikut: pendapatan bersih 115 juta, depresiasi 40 juta, kewajiban jangka pendek 150 juta, kewajiban jangka panjang 600 juta. Nah, berdasarkan dari informasi data tersebut, yang dipertanyakan adalah hitung rasio solvabilitasnya untuk mengetahui apakah PT Jurnal Rasa dapat menentukan kewajiban untuk jangka panjangnya tersebut. Nah, untuk cara penghitungannya, ini rasio solvabilitas. Ada bagiannya yaitu pendapatan bersih ditambah depresiasi garis miring kewajiban jangka pendek ditambah kewajiban jangka panjang. Nah, untuk pendapatan bersih yang kita ketahui yaitu senilai ini 115 juta ditambah depresiasi senilai 40 juta dan kewajiban jangka pendek senilai 150 juta ditambah kewajiban jangka panjang senilai 600 juta. Nah, 115 juta ditambah 40 juta, maka hasilnya adalah 155 juta. Sedangkan 150 juta ditambah 600 juta, maka hasilnya 750 juta. Nah, yang bawah ini kita bagi ya teman-teman, 155 juta dibagi 750 juta. Maka hasil rasio solvabilitas senilai 0,153 diubah ke bentuk persentase kalikan 100, maka 15,3%. Iya, jadi perusahaan akan dianggap kuat secara finansial untuk menanggung kewajiban jangka panjang jika hasil nilai rasio solvabilitas mencapai angka 20% ya atau lebih. Sebaliknya, perusahaan mendapat nilai di bawah angka tersebut memiliki kondisi finansial rentang memenuhi kewajibannya dan akan menjadi lebih panjang. Ya, yang terakhir ada rasio aktivitas. Nah, contohnya cara menghitung rasio aktivitas perputaran modal kerja. Di sini ada soalnya, hitunglah rasio perputaran modal kerja perusahaan FGX di bawah ini. Di sini ada bagiannya. Yang pertama ada penjualan bersih senilai 500.000, aset lancar senilai 1 juta, kreditor senilai 750, dan penjelasannya modal kerja sama dengan 1 juta. 1 juta ini aset lancar ya teman-teman, dikurangi 750 ini adalah kreditor dan sama dengan 250.000. Rasio perputaran modal kerja atau working capital. Nah, 500 di bawah ini ya teman-teman, 500.000 ini adalah penjualan bersih, lalu dibagi jumlah tadi, jumlah aset lancar dikurangi kreditor senilai 250 dan hasilnya adalah 2. Nah, jadi rasio perputaran modal kerja perusahaan FSX adalah 2 gitu ya teman-teman. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya, menyempatkan tenaganya untuk menonton video ini. Dan terima kasih juga nih buat teman-teman yang sudah like video ini, karena sesungguhnya like-mu adalah harapanku. Jadi semoga dengan video ini teman-teman dapat menambah wawasan baru, ilmu pengetahuan baru. Ya, terima kasih. See you again.